Karena NU itu sirikane siji. Mbok ganggu Indonesia marah dia. Karena itu rumahnya. Karena itu tempat kelahirannya. Yang dalil itu yang itu tadi yang kemaruk atau yang kepengen diarani ngerti dalil itu. NU seolah-olah kok wujuduhu keadamihi, sedangkan FPI ono apa-apa, FPI apa geger kabeh wong ngelu karena mau FPI tok. Kok gak ono sing ngelu perkara ono Ansor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah al-aizza timaizukum, yang terhormat dan yang saya hormati saudara saya Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Bupati dan PLT Bupati yang hadir, Ketua Umum GP Ansor Bapak Dr. Andes Haji Nusron Wahid, yang terhormat Ketua Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Tengah Bapak Dr. Abu Hafsin, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian teristimewa, para pengurus Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Jawa Tengah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini dapat ikut menyaksikan pelantikan para pengurus Gerakan Pemuda Ansor Wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan sesuai dengan janji mereka, mereka dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik kepada Allah maupun kepada umat, bangsa dan negara. Saya tidak tahu apa saya harus mengucapkan selamat atau bela sungkawa. Kalau menjadi anggota DPR akan saya ucapkan selamat, tapi kalau menjadi pengurus NU, pengurus Ansor itu sing diselamati apa nih? Gara-gara jadi pengurus Ansor malah nasibnya ketua umum Ansor itu tidak jelas sekarang. Malam ini saya diberi tugas untuk tausiah, mentausiahi tentu saja Gerakan Pemuda Ansor. Saya tidak akan, meskipun tausiah mau itu hasanah, tidak akan dalil pakai ayat atau pakai hadis sahih maupun, karena yang biasa mendalil itu yang kemaruk, yang baru ngerti, yang ya sampean perhatikan, saya di mana-mana tidak pernah dalil karena saya sudah malaka. Yang dalil itu yang itu tadi, yang kemaruk atau yang kepengen diarani ngerti dalil itu. Alias nggak pede. Begini saudara, saya ingatkan kepada Anda yang tadi baru dilantik, Anda itu
anak NU Mbarep, anak Mbarepnya NU. Anda tahu sendiri anak Mbarep, dan Anda harus tahu siapa bapak ibu sampean itu. NU itu seperti yang Anda ketahui adalah organisasinya kiai-kiai pesantren. Ini bisa Anda artikan sederhana bahwa NU itu organisasinya wong desa. Kan nggak ada pesantren di kota itu kecuali pesantren saya ini, Raudhatul Thalibin. Semua pesantren desa kabeh. Tebu Ireng desa, Lirboyo desa, Denanyar desa, Tambak Beras desa, Krapyak desa, semua desa. Saya sudah pernah mengatakan ketika diundang oleh Ansor Pusat, Ansor ini ya orang desa. Disampaikan jangan lupa desa. Makanya orang-orang sering meledek bahwa kita itu adalah kaum tradisional. Artinya desa. Sekarang saja gaya kota kan sekarang saja. Masih ketok, desa ini saya ketok. Ini sudah jadi anggota DPR, sudah pimpinan pusat tempatnya di Jakarta, ngerti di soto barang. Tapi ketoro, di sini saya ketoro. Gak iso didelikno blas. Pidato iki wis di sound system ini sudah dicoba mulai duhur tadi. Ya kok di ini saya bolak-balik. Menjobo niku ketok. Dan Anda tidak usah rendah hati sebagai NU itu desa, Ansor juga desa. Organisasi orang desa. Nah, yang saya kepingin kendesaan Anda itu ada yang harus Anda pertahankan, kalau perlu Anda sebarkan di kota. Ini sekarang di kota-kota gayanya gaya kota, itu saya nggak suka. Saya suka itu Anda menyebarkan kedesaan Anda kepada orang-orang kota, bukan sebaliknya. Anda terus mengkota-kotakan diri Anda seolah-olah Anda bukan orang desa. Kiai Wahab Hasbullah ini bersama Bung Karno di Washington DC ketemu dengan John F. Kennedy, sarungan kayak saya gini nih, sarungan. Dan Bung Karno bangga membawa Kiai Wahab Hasbullah, orang desa yang membawa kedesaannya kota. Apa yang saya maksud? Desanya itu yang dibakar. Anda perhatikan, kalau Anda bercermin kepada ajaran Islam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini cerminnya Rasulullah. Sekarang Anda melihat mana yang paling mirip dengan ajaran Rasulullah itu, orang kotakah atau orang desa? Orang desa mempunyai al-jismus salim, mempunyai badan yang sehat, tidak gampang masuk angin. Mereka setiap hari jegur sawah tanpa baju, tidak masuk angin. Mereka cuma makan di galengan pakai sambal dan ikan asin, tapi glegeknya itu sak disokro. Glegeken ini tanda syukur. Mereka kalau gelegekinya besar, syukurnya juga besar. Bandingkan dengan orang kota yang makannya satu porsi 250.000. Ini saya pernah ditraktir orang kota Anyar ini. Sak piring 200.000. Orang kota makan tidak habis.
tapi pilnya sak tas. Ini kok pilnya kok banyak sekali. Ini untuk asam urat, ini untuk tensi, ini masya Allah. Dari segi jasmani, dari segi menerima tamu itu dianjurkan oleh Rasulullah. Nanti sing dalil ben nusron lain. Siapa? Sampean kalau ke desa belum apa-apa, sampean sudah disuguhi teh, paling tidak teh pahit. Kalau ada mereka keluarkan semua, gedang kluthuk, roti ganjeril, tok semua. Belum apa-apa, udah dikeluarkan. Sampean ke kota, belum apa-apa, yang ditanya pertama kali KTP Anda. KTP Anda. Di desa anjuran gotong royong dilaksanakan. Orang bikin rumah, tetangganya tidak ikut, tapi ikut membantu mereka. Orang desa hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, dan itu juga anjuran agama. Orang desa karena selalu bergelut dengan tanah dan air, mereka tidak pernah lupa dengan tanah airnya. Orang kota karena terlalu banyak kosmetik, lupa tanah airnya. Kiai-kiai pesantren, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisi Samsuri, Raden Asnawi dan seterusnya itu orang-orang desa yang tidak ngerti apa itu nasionalisme. Yang ngerti nasionalisme itu kan Nusron, karena dia sarjana dari UI. Mereka tidak ngerti nasionalisme. Mereka bukan orang yang memahami isme-isme dari luar, tidak. Mereka sederhana sekali. Saya ini lahir di Indonesia, sujud di tanah Indonesia. Nanti kalau aku mati dikebumikan di Indonesia, itu saja. Maka saya jangan diajak bicara soal kebangsaan. Saya orang Indonesia. Jadi orang NU itu kamu bicara soal kebangsaan itu, mereka itu jadi sudah otomatis, tidak dipikir lagi. Wah, ini adalah Indonesia yang gini, maka harus kita cintai. Tidak ada gitu itu. Ini rumahku. Berani-berani itu tadi. Lalu fatwa jihad. Fatwa jihad itu dalilnya tidak Quran, tidak hadis. Dalilnya mau kitab takrib ngono ae, wong desa. Kitab takrib. Ini kalau jadi jangan main-main dengan orang NU. Orang NU itu sirikane siji. Mbok ganggu Indonesia, marah dia. Karena itu rumahnya. Karena itu tempat kelahirannya. Kalau ada orang Indonesia kemudian tidak memikirkan Indonesia, rusak Indonesia, ya ben. Ini yang harus dipertanyakan. Ini orang betul-betul orang Indonesia atau tidak? Nah, sebagai generasi penerus, ini harus dipahami betul Anda. Saya selalu mengatakan bahwa orang Indonesia, orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Tidak. Kita bukan turis. Kalau M-Top, Dr. Azhari segala macam, tidak peduli, dia bukan orang Indonesia. Kalau Indonesia rusak, dia tidak pusing.
Tapi kalau kita, masa rumah kita disawati waktu diam saja? Ini makanya sampai ada penulis wartawan Arab namanya Muhammad Asad Shihab. Dia seorang wartawan yang pada zaman revolusi ada di Indonesia ini. Dia bikin buku dalam bahasa Arab. Saya menemukan cetakan Kuwait, judulnya itu luar biasa. Judulnya itu Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Itu kalau diterjemahkan bebas, diterjemahkan harfiah, Maha Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Itu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Rais Akbar gitu. Dan Anda perlu ketahui bahwa ilmu-ilmu dari kiai-kiai pesantren yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini, beliau-beliau mempertanggungjawabkannya sampai ke akhirat. Itu tidak ada. Sampean yang di perguruan tinggi itu, pertanggungjawaban ilmiahnya ya paling yang ning dunya tok. Tapi kalau kiai-kiai itu pertanggungjawaban ilmiahnya sampai yaumul hisab. Sekarang banyak sekali orang yang terperdaya oleh pencitraan. Padahal untuk mencitrakan diri itu gampang sekali. Sampean kalau kepengin citra sampean citra kiai itu mudah sekali. Serban itu cuma 2.500. Kalau mau yang mahal 25.000 lah, sing ijo itu. Ketukaji paling mahal 5.000. Lalu keahlian akting, sedikit aja ahli akting. Udah. Kalau bangsa dalang cepet banget itu. Karena dia rajanya akting. Dalang itu aktor yang paling aktor itu. Peci 5.000, serban 25.000, yang hijau yang kelihatan wibowo 25.000. Nanti terus berakting kiai, niru batuknya kiai kan lain dengan batuknya santri, lain. Batuknya, jalannya segala macam tirukan. Udah ngapalkan hadis seperti Nuson ini 2 hadis itu, 2-3 ayat, 2-3 ayat sudah. Jadi perbedaannya nanti ketika sudah diurus ilmunya itu, diurus ilmu. Sekarang kan banyak ustad atau kiai-kiai yang wah dalil itu masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, saudara-saudara, oh, man abdo ansar fakot abgadallah. Luar biasa. Kaya-kaya Kanjeng Nabi itu tangganin. Kok iso ngerti nek Rasulullah ngendika ngono iku kondi lho. Kalau kiai-kiai ini, kiai-kiai pesantren, kiai-kiai yang betul-betul pendiri-pendiri NU ini,
Kalau Anda tanya dari mana Anda bisa mengatakan ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa menjelaskan dengan jelas. Tidak usah mereka lah, saya saja. Saya mengatakan innamal amalu binniyat. Ditanya, nanti ditanya malaikat, dari mana kamu tahu? Kok kamu ngaji-ngaji bilang katanya itu dawuhnya Kanjeng Nabi? Saya dengar sendiri dari mulutnya guru saya, sekaligus ayah saya, Kiai Bisri Mustafa. Saya dengar sendiri dari guru saya, Kiai Ali Maksum. Saya dengar sendiri dari guru saya, Syekh Yasin Al-Fadani. Saya dengar sendiri dari guru saya, Syekh Abdul Halim Mahfud. Silahkan sampai kalau mau tanya sana. Nanti Kiai Bisri akan ditanya, kamu kok bisa memberitahu kepada Mustafa bahwa ini dawuhnya Kanjeng Nabi? Beliau akan menjawab, saya dari Syekh Umar Hamdan. Nanti Syekh Umar Hamdan akan ditanya, dari mana sampai bisa mengatakan kepada Kiai Bisri begini? Saya dari Syekh Faleh. Terus sampai nanti terakhir dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah dari mana? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Rabbul Izzah. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sampai yaumul hisab. Itu sebabnya sampean yang jadi pengurus minimal jangan tidak membaca muqaddimah konun asasinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jangan tidak membaca muqaddimah konun asasi. Satu. Nomor dua, jangan tidak membaca Khittah Nahdlatul Ulama. Itu penting itu untuk pengurus-pengurus. Mestinya ya semuanya, tapi yang paling utama adalah pengurus-pengurus ini supaya tahu mereka itu ngapain. Kalau tadi ketua sampean Ustaz Wahid mengatakan supaya Anda merapat ke gubernur, itu mestinya jangan ditompok begitu aja. Tanyakan dulu maknanya merapat itu apa. Maknanya merapat itu apa? Tadi dimaknani Pak Gubernur merapat itu bantu beliau. Lah kan payah. Kalau sampean padahal tangkepan sampean merapat itu kalau ada apa-apa proposal diserahkan Pak Gubernur. Ini terus terang ini meresahkan saya itu. Ini soal proposal ini. Itu penggaweane wong kota asale. Wong desa-desa kok wis iso nggawe proposal itu. Pada waktu saya cerita, saya dari Jepang tahun 2004 ketemu Profesor Kohno, saya diajak bicara kegelisahannya pemerintah Jepang bahwa di dunia ini ada dua ideologi yang sama-sama ekstrim. Yang sini diwakili George Bush, yang sini diwakili Bin Laden. Kata Bin Laden kalau ikut Amerika harus dibom. Kata George Bush kalau tidak ikut Amerika harus sikat. Pemerintah Jepang itu bingung, iki piye? Ngrungokno Bin Laden iki George Bush ngamuk, melok George Bush, Bin Laden ngamuk. Saya cerita kepada kiai-kiai itu, untungnya kata Profesor Kohno itu, untungnya pemerintah Jepang itu masih melihat nun di sana di Indonesia ada suatu organisasi komunitas yang mempunyai ideologi
yang bisa diharapkan untuk menetralisir dua kecenderungan ekstrim ini. Ketika disebut yaitu kelompok Islam tradisional, maka pikiran saya ini NU maksudnya. Jadi Jepang itu sangat mengharapkan NU, ideologinya. Itu sampai baca ideologinya NU di Khitoh Nahdlatul Ulama, ideologi tanda kutip, baca Khitoh itu bisa diharapkan untuk menetralisir kondisi dunia yang pemikirannya ekstrim ke sana dan ekstrim ke sini. Itu ketika saya ceritakan kepada kawan-kawan NU itu, yang pertama reaksinya itu, lalu bagaimana Gus caranya bikin proposal ke Jepang? Lho iki piye? Jadi iku ning kene Gus pikirane proposal. Ada dua yang meresahkan saya. Pertama ini kan menunjukkan ketidakmandirian. Pesantren sendiri itu sekarang sudah banyak yang tidak mandiri, untuk tidak mengatakan hampir semua tidak mandiri. Memang kalau mau mandiri memang ya sana nih, kayak pondok sini nih, ini kan mandiri, nggak tahu proposal nggak tahu. Batin saya dulu sama kakak saya Ki Khalil Bisin bangun pondok ora wajib kayak usah. Gelem yo ngene lah, gelem yo wis. Akeh pondok sing apik ae kok ben mondok ning gone kono. Tapi kita itu enggak. Sekarang ini ada ungkapan revolusi mental. Itu sebetulnya saya pertama kali yang mengeluarkan. Ya, Nus. Jadi kalau Pak Jokowi insya Allah pernah baca tulisan saya mungkin. Lalu kalau dituduh itu dari mana? Konspirasi Yahudi barang. Itu wombloh banget. Wong itu tulisan saya kok. Karena saya prihatin sekali. Saya nulis di Suara Merdeka dan di Jawab Pos itu tentang revolusi ini. Ini persis pertama kali reformasi. Saya mengatakan dengan bahasa yang ekstrim, kalau kepalanya orang Indonesia ini tidak dicopoti dulu, diganti kepala yang anyar, insya Allah sampai kiamat kurang 2 hari Indonesia akan begini terus. Saya nulisnya begitu. Yang saya maksudkan kepala dicopot karena kita sudah dirusak selama 32 tahun. Jadi kalau saya mau coba truk, piye kabarnya? Enak zamanku toh. Lah saya bilang ya mesti saja toh Pak. Wong dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua Soeharto. Benar-benar gak rusak itu gimana? Rusak. Sekarang Kiai pun itu sudah Soeharto. Saat batuk menyerang, andalanku OBH Kombi Batuk Plus Flu. Formulanya efektif. Ada Pak Gubernur itu ada istilah pesantren yang namanya malakah. Ilmu yang malakah itu ilmu yang sudah tidak mikir dalil lagi. Jadi makanya saya tadi katakan kalau masih seneng dalil-dalil itu ilmunya jurung malakah. Jadi saya ngapalno dalil. Kalau yang sudah malakah itu tidak salah. Orang mengatakan Ja'a Zaidan, salah itu. Lu dalilnya apa kok salah? Serasa dalil-dalilan ning kuping ra enak. Ini ilmu sudah malakah. Ilmu malakah tanpa dipikir. Sudah ada langsung.
Saya mondok 9 tahun. Itu saya nahwu sorob Malakah saya. Udah nggak ngerti alfiah betindi segala macam, nggak ngerti. Tapi saya bisa tahu ini salah ngomong. Malakah 9 tahun. Bayangkan sampean dididik 32 tahun. Dididik 32 tahun dengan kiai yang pakai metodenya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul itu kalau ngajak, kalau didik, kalau ndakwai dicontoni awake dhewe. Sallu kama raaitumuni usolli, salato kaya aku iki. Khudzu anni manasikakum, nek kaji kaya aku iki. Apik karo dulur kaya aku. Mulyakno bojo kaya aku. Ngurmati tamu kaya aku. Nyayangi sing nom kaya aku, ngurmati sing tua kaya aku. Semua contoh itu. Sementara banyak kiai tidak mengikuti metodenya Kanjeng Rasul yang katanya diwarisi ilmunya. Ini Kiai Soeharto itu, Pak. Pak Harto menggunakan metode itu. Pak Harto mengajak kita kaya, dicontoni awake dhewe. Jadi usah ngaku tidak ngaku. Semua orang Indonesia kemudian kepengin sugih kabeh kaya Pak Harto. Itu masalah di Indonesia ini. Kenapa kelakuannya DPR kayak ngono? Kenapa kelakuannya politikus begitu? Urus. Kenapa orang Indonesia kok berkelahi dengan orang Indonesia? Kok orang Indonesia dengan orang Indonesia? Orang Islam dengan orang Islam. Oh, kok orang Islam karo orang Islam? Wong NU karo wong NU. Sampai nusut kenapa kok mereka tukaran? Apa oyok-oyokan swarga? Apa rebutan swarga mereka? Itu. Karena Pak Harto itu mendidik kita untuk menyintai kekuasaan dan kekayaan dan dicontoni diri sendiri. Beliau mencontoni tidak main-main, kuasa sampai 32 tahun. Kaya luar biasa. Jadi bayangan orang Indonesia itu, wah, kalau tidak berkuasa kaya. Dan itulah sekarang yang sedang berkuasa di Indonesia. Jadi, ada yang bilang wong sugih iki dino ning Indonesia itu, wah, terhormat banget. Sapa sing orang munduk-munduk ning gone wong sugih? Kiai sing dolal dalil iku melesot ning ngarepe wong sugih. Terserah sampean mau mengikuti pendidikannya Pak Harto apa kembali pada pendidikannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya dulu sudah pernah nantang Pak Nusron ini, ketua sampean ini. Berani enggak gerakan pemuda Ansor mempelopori gerakan hidup sederhana? Kalau tidak dilawan dengan gerakan hidup sederhana, kiamat kurang 2 hari akan tetap begini aja. Percaya. Waktu itu Pak Nusron gembor sanggup itu, mbah sanggup tenan mbah ora. Kiai Ansor mulai. Ini kalau tidak was kacau. Wong desa wis biasa sederhana, tiba-tiba dikei kekayaan yang berlimpah-limpah. Koming. Nah ini kalau saya bicara Nahdlatul Ulama kemana-mana saya ini, ya Allah.
Konon kabarnya Nahdlatul Ulama ini warganya menurut survei terakhir 60 juta. 60 juta. Berarti itu 3 kali lipat penduduk Saudi Arabia. Mungkin 4 kali lipat penduduk Australia. Kuat di NU itu. Tapi kenapa kok suaranya kok kalah karo FPI? Berapa gelintir aja. NU seolah-olah kok wujuduhu keadamihi. Sedangkan FPI ono apa-apa, FPI apa geger kabeh wong ngelu kalau ono FPI tok. Kok gak ono sing ngelu perkara ono Ansor itu. Ini tadi sudah dibilang sama ketua umum sampean bahwa Ansor ini nanti yang akan menggantikan NU masa depan. Saya tidak ingin NU masa yang akan datang adalah fotokopi NU sekarang. Berarti Anda tidak berhasil. Ketika baru saja terpilih menjadi ketua Ansor di Surabaya, saya sudah ngomong kalau dia masih ingat, kamu akan berhasil kalau sampean bisa menjadikan Ansor sebagai kader untuk NU masa datang. NU itu masalahnya ini besar tapi gajah kertas. Gajah kertas. Tidak ada yang memahami tentang kebesaran NU kecuali orang di luar NU. Yang di dalam NU ya gak sadar itu, gak sadar kebesarannya itu. Saya kemarin di Muslimat ngomong, di PBNU saya ngomong, saya ngimpi 60 juta ini kalau betul-betul organisasi yang tenanan, yang organisatoris. Terus saya bukan Rois PLT, saya kayak Pak Hafid PLT. Saya ngomong instruksi kepada seluruh warga NU dimanapun berada. Saudara-saudara, siapa saja warga NU yang merokok, saya instruksikan untuk tidak merokok selama 3 hari. Uang rokoknya diserahkan kepada ranting masing-masing. Silakan sampean hitung, kira-kira dapat berapa itu ranting-ranting itu. Tidak bisa begitu. Ada pilpres seperti kemarin, itu mestinya kalau yang seperti saya bayangkan NU itu organisasi yang betul-betul organisatoris, itu yang galau calon-calon, yang galau calon. Ini NU suaranya 60 juta kok nggak ngomong apa-apa, galau mereka. Mereka milih saya apa tidak, galau. Kalau sekarang kan enggak, calonnya enggak galau, kita yang galau. NU yang galau. Kemarin saya marah-marah ketika saya diundang oleh Pak Abu Hafsin cabang-cabang Jawa Tengah. Itu jenengan Rois kok tidak memberikan arahan siapa yang harus kita pilih. Itu tidak bertanggung jawab itu. Saya bilang, sampean pada waktu begini aja sampean minta arahan. Pating kemarin nggak pakai arahan. Ketika semua pating celemong sana, kiai sana sudah nyalon sini, kiai sini nyalon sini, sekarang minta arahan. Gimana caranya memberi arahan? Wong kiai sini dukung sana, kiai sini dukung sini. Coba kalau dari awal sampean minta arahan saya dari awal. Kalau kita organisasi betul,
dari awal kita diam, musyawarah saja. Ini ada 2 calon. Siapa? Kiai-kiai rembukan. Sudah rembukan, kalau perlu diundang 2 calon-calonnya itu. Sampean programnya untuk rakyat Indonesia apa? Lihat kemampuannya untuk rakyat Indonesia. Setelah itu kita musyawarahkan lagi. Kalau sudah bulat, pakai istikharah segala macam, kita undang calon yang kita pilih. Anda betul komitmen Anda kepada Indonesia, kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia? Betul. Tidak usah tanda tangan, salaman semua sama kiai-kiai. Kalau sampai-sampai melanggar janji, kualat saya tidak tahu. Kualat itu. Kualat. Begitu berani salaman, besok diumumkan. Warga NU seluruh Indonesia, saya besok memilih Fulan bin Fulan. Karena ini sebabnya. Udah, tidak masalah. Karena nggak bisa, karena organisasi kita belum organisatoris. Ini yang dari dulu saya suruh mikirkan Nusron ini, karena dia orang desa tapi sudah kota, sudah bergaul dengan orang-orang kota, orang pintar-pintar. Kalau perlu undanglah organisasi-organisasi yang lain yang sudah organisator betul, supaya NU ini nanti menjadi organisasi yang betul. Lu pating celemong. Iki ana pimpinannya apa ora sih? Kalau saya ngomong soal NU nanti bisa stres. Ayah. Jadi udah. Itu sekarang saya tanya lagi nih, pengurus-pengurus wilayah yang baru, sampean sanggup enggak menjadi pelopor gerakan hidup sederhana? Tak ditanya. Menurut saya Pak Ganjar ini tidak bisa. Yang melawan ini adalah hidup sederhana. Yang kehidupan berlebih-lebihan harus dilawan dengan kehidupan sederhana. Itu berlebih-lebihan. Lu mosok perkara 5 tahun yang ngantek kayak ngono polahe. Itu kan berlebih-lebihan ya. Itu kalau permainan tinju. Pada lihat tinju enggak? Meskipun gebuk-gebukan enggak karu-karuan, kalau selesai itu rangkulan. Meskipun yang satu diangkat tangannya, yang satu tidak, itu rangkulan mereka. Itu sportivitas. Kenapa enggak bisa begitu? Karena berlebih-lebihan memandang kekuasaan. Dianggap biasa saja kekuasaan, kuasa ya syukur, enggak ya wis. Ini yang bupati yang Dalang itu kowe nek Dalang iku kasih tugas untuk bagaimana gerakan sederhana. Sapa sederhana puno kawan sederhana kabeh. Sing ompak-ompakan iku Kurawa. Wah. Iya. Dan itu digaungkan di mana-mana dan ini ono dalile. Tapi kalau dalile takok Nusron. Aku sama. Sudah 1 jam. Saya mohon maaf Pak Ganjar, saya ini, mumpung ketemu generasi kader-kader, nah ini saya menjadi bersemangat. Kesimpulannya, saya tidak mengucapkan selamat, tapi bila sungkawa. Mudah-mudahan Anda selamat di dalam mengemban ini sampai hari akhir. Kedua, jangan lupa Anda membaca Muqaddimah Qanun Asasi, itu ada di ADRT NU.
di ADART NU itu di depannya ada muqaddimah, dan itu tidak bisa dipisahkan dengan ADART, muqaddimah Qanun Asasi, dan sekaligus yang terjemahkan saya. Itu sampai kapanpun penerjemahnya dicantumkan saja. Itu sebagai penghargaan dari PBNU waktu tahun 84 Muktamar Situbondo, karena jasa-jasa saya. Jadi saya antara lain menerjemahkan Muqaddimah Qanun Asasi, maka nama saya akan dicantumkan terus di situ. Itu sampean baca, Khithah Nahdlatul Ulama baca. Insyaallah Allah akan muliakan. Sampean jangan dengarkan itu pendalilan politisi seperti nahnu ansarullah segala macam itu retorika politisi. Wis ansor ngono wae lah, ansor kuwi anak mbarep NU sing kudu ning depan sendiri, di depan sendiri. Ada apa-apa. Kalau bapak mboke mbiyen iku penggaweane ngancani rakyat, sampean sebagai anak mbarep juga harus ngancani rakyat. Apa sing iso mbok perbuat untuk rakyat, lakukan. Apa yang bisa kamu, kalau tidak bisa apa-apa, kancani aja. Rakyat mbok kancani seneng. Dulu itu kiai-kiai pendiri ini itu kawannya rakyat. Rakyat orang ngerti dikei piwulang. Rakyat arep tandur diwenehi raja anti tikus. Wong kepengin kawin golekno bojo, lara disuwuk. Itu dulu kiai itu balane rakyat. Mulane kok ana londo, kok amehan rakyat Indonesia tidak tanggung-tanggung. Perduain itu artinya koyok salat, perorangan wajib melawan Belanda itu. Jadi sekarang juga harus nunggak semi, sampai semua bisalah ngawani rakyat itu, ngawani rakyat. Sake biyen kiai-kiai ku ngancani rakyat, nah saiki kiai-kiai ngancani pejabat, payah. Ngancani pejabat ya mesti enak ya. Mesti enak. Merapat kepada pejabat mesti enak. Tapi dalam rangka merapat itu, dalam rangka itu tadi membantu, kayak dawe Pak Ganjar, membantu, bukan kok ngemis kere. Bantu apa Pak? Kami Ansor bisa bantu apa? Bapak punya proyek apa? Penghijauan, kami akan takut di depan. Apa? Ono apa kerusuhan? Banser kerahkan gitu. Ini ada yang mau merusak NKRI. Kamu bisa apa? Ya, saya akan kerahkan banser saya. Itu ngelentung aja. Kalau ini tak golek iki mana? Ono demo anarkis barang iki nuson ning ndi? Jebule saya mikir dilantik apa ora ini. Payah. Demikian Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Anda tahu inilah model saya bicara, dan itu khas saya karena saya tidak pernah moles-moles apa yang ada di dalam pikiran dan hati saya. Apa yang saya pikirkan, itu saya ucapkan kepada Anda. Ini karena ketulusan saya kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Allah meridhai. Allah yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesiin. Apa?
Ora ana kiai ku ana kiai ampuh saka Kudus kon iku ae kon ndonga. Ae. Kone aku sing ndonga kemanten. Wallahu yuwaffiquna ila ma khairul Islam wal muslimin wa khairu nahdlatul ulama wal nahdin wa khairu Indonesia wa Indonesiin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.